Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kelembagaan Bank Sentral. Bank Sentral merupakan lembaga yang diberi tugas dan wewenang tertentu secara umum di bidang moneter, sistem pembayaran, dan dapat juga di bidang perbankan dalam suatu negara atau beberapa negara. Adapun submateri dari kelembagaan Bank Sentral yaitu ada 2. 1. Perkembangan lembaga Bank Sentral. Yang kedua, tata kelola Bank Sentral. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan lembaga Bank Sentral. Perkembangan lembaga Bank Sentral tidak terlepas dari hasil penerapan konsep free banking system atau sistem perbankan bebas pada sistem Bank Sentral. Konsep sistem perbankan bebas merupakan sistem perbankan tanpa bank sentral. Setiap bank dapat menerbitkan uang kertas secara gratis, menerima simpanan, dan memberikan pinjaman atau kredit. Tidak ada lembaga pusat dalam konsep sistem perbankan bebas. Setiap bank dapat menyimpan deposito atau rekening giro di bank lain untuk memudahkan transaksi pembayaran. Kelembagaan Bank Sentral sudah melalui beberapa tahapan perubahan atau evolusi yang mencerminkan dinamika ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terjadi di suatu negara. Kelembagaan, tujuan, tanggung jawab, dan peran Bank Sentral juga harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik masing-masing negara. Sasaran akhir dari penyesuaian kelembagaan, tujuan, tugas, dan peran Bank Sentral pada dasarnya adalah untuk mencapai optimalisasi perekonomian di masing-masing negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa Bank Sentral merupakan lembaga yang berperan penting dalam perekonomian. Secara umum, kontribusi terpenting Bank Sentral bagi perekonomian adalah sektor uang dan perbankan, dan yang paling konvensional adalah sistem pembayaran suatu negara atau wilayah. Sebagai institusi yang posisinya terpusat, Bank Sentral merupakan institusi yang diharapkan untuk bersikap netral. Artinya, Bank Sentral harus mengutamakan kepentingan umum dan tidak bertindak untuk kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perekonomian. Selanjutnya, perkembangan peran Bank Sentral. Peran Bank Sentral sudah mengalami beberapa perkembangan atau evolusi sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan tuntutan masyarakat saat itu. Peran Bank Sentral yang semakin besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari hubungan jangka panjang antara Bank Sentral dan lembaga keuangan khususnya perbankan. Pada awal berdirinya, Bank Sentral adalah bank komersil dan akhirnya memperoleh otoritas khusus untuk menerbitkan uang kertas dan koin. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan model hubungan dari hubungan antar bank umum hingga hubungan antara Bank Sentral dan bank umum. Inilah salah satu kunci utama peran Bank Sentral dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya yaitu tugas Bank Sentral. Bank Sentral memiliki 3 tugas yaitu 1. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan kebijakan moneter, yaitu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran inflasi dan menggunakan berbagai alat kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral dapat menggunakan instrumen langsung maupun tidak langsung. Instrumen tidak langsung yang meliputi operasi pasar terbuka, rabat, giro wajib minimum, dan banding yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri. Yang kedua yaitu tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang lancar dan aman merupakan salah satu prasyarat untuk keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran melalui kewenangannya, yaitu
menentukan penggunaan alat pembayaran, dan mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Tata kelola bank sentral dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu independensi, yang kedua yaitu transparansi, yang ketiga yaitu akuntabilitas. Independensi merupakan salah satu faktor yang dianggap penting dalam mencapai tujuan akhir suatu bank sentral. Secara umum, menurut literatur yang berkembang, independensi bank sentral dapat dibedakan menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu independensi kelembagaan, yaitu kedudukan bank sentral di luar instansi pemerintah dan atau bebas dari campur tangan pemerintah atau pengaruh dari pihak lain. Yang kedua yaitu independensi sasaran akhir, yaitu kebebasan bank sentral untuk menetapkan tujuan akhir kebijakan moneter sebagai penjabaran dari tujuan yang ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu independensi instrumen, yakni kebebasan bank sentral untuk menggunakan perangkat moneter dan menetapkan tujuan operasi kebijakan moneternya sendiri untuk mencapai tujuan akhirnya. Yang independensi personal, yakni kemampuan dan kewenangan Dewan Gubernur Bank Sentral sebagai badan pembuat kebijakan untuk menolak campur tangan pemerintah maupun pihak lain dalam menjalankan tugas yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kelima yaitu independensi keuangan, yakni kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada bank sentral untuk menentukan dan mengelola anggaran beserta asetnya tanpa perlu persetujuan pemerintah atau parlemen. Yang kedua yaitu tata kelola bank sentral transparansi. Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola bank sentral. Tingkat independensi suatu bank sentral yang semakin tinggi juga membutuhkan tingkat transparansi yang tinggi untuk memastikan bahwa bank sentral dapat mencapai tujuan dan pelaksanaan tugasnya secara tepat. Terdapat beberapa metode dan media yang digunakan dalam transparansi kebijakan bank sentral, seperti yang pertama, penjelasan melalui publikasi dokumen resmi, yang kedua melalui penjelasan kepada media massa ataupun lembaga perwakilan rakyat, yang ketiga yaitu penjelasan secara langsung kepada masyarakat umum. Beberapa cara tersebut dapat dilakukan sekaligus sesuai dengan keinginan otoritas moneter untuk meningkatkan transparansi secara efektif. Yang ketiga yaitu tata kelola bank sentral akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban bank sentral kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan dari bank sentral dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.